Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga syaratnya makmum. Orang jadi makmum, makmum itu artinya ikut. Kalau dia tidak ikut berarti bukan makmum. Yang dinamakan makmum itu ikut. Kalau imamnya ruku, makmumnya ruku. Kalau umpama makmumnya i'tidal, berarti kalau imamnya i'tidal, makmumnya i'tidal. Kalau makmumnya sujud, imamnya belum sujud, berarti itu tak sempurna. Bahkan bisa-bisa kalau meninggalkan 2 rukun batal. Dia yang dinamakan makmum itu ikut. Namanya makmum tak boleh ngatur imam, kecuali kalau salah. Dengan teguran subhanallah. Wa alla yataqaddama alaihi fil mauqifi. Syaratnya makmum diantaranya wa alla yataqaddama, kudu tidak mendahuluin makmum alaihi atas imam fil mauqifi, dalam tempat yang berhenti. Seperti kita ruku kan harus diam sebentar, atau itu tempat-tempat yang berhenti. Seperti tahiyat, tempat-tempat yang berhenti itu. Jadi kalau makmumnya berhenti, kalau imamnya berhenti, ya makmum harus berhenti juga. Jadi orang sholat itu bisa diumpamakan kepala rumah tangga dan istri. Juga bisa diumpamakan, diibaratkan imam dan makmum itu supir dan penumpang. Kalau supirnya mau mampir, ya harus ikut semua. Begitu juga berapa ribu orang yang berjemaah, jangan kan cuma 10. Andai kata 100.000 pun, kalau imamnya sujud, 1.000 orang harus sujud. Nah, bisa diumpamakan lagi pengibaratan imam dan makmum ini seorang laki-laki, suami dengan istri. Kalau suaminya sholat, ya sholat. Kalau kata suaminya merah, ya merah. Kalau kata suaminya biru, selama itu bukan maksiat. Allahumma sholli ala Muhammad. Juga wa ayya'lam intiqalati imamihi, dan juga wa ayya'lam, harus tahu makmum intiqalati imamihi, pindah-pindahnya imamnya makmum. Dan juga syaratnya jadi makmum diantaranya makmumnya harus tahu gerakan perpindahan imam. Harus tahu. Kalau panjang gimana tahunya Ustaz? Ya berarti ada saf ataupun barisan di depan kita, kan begitu. Ya kalau makmumnya satu baris. Kalau seperti di Mekah gimana caranya? Seperti di Madinah, berarti kita bisa mengetahui gerakan imam dengan saf ataupun barisan di depan kita. Wa ayyajtami'a fi masjidin aw fi thalathi dira'in takriban. Dan juga syaratnya makmum wa ayyajtami'a, harus berkumpul makmum dan imam fi masjidin, dalam satu masjid, aw fi thalathi mi'ati dira'in, atau 300 dira' takriban kira-kira. Dan juga syaratnya makmum harus berkumpul kalau di masjid. Harus berkumpul imam dan makmum, maksudnya dekat. Imamnya di depan, sampai sholat di luar, sementara di tengah kosong semua, ya tidak sah. Karena itu masjid, umpama satunya dalam masjid imamnya, sampai di halaman masjid, sedangkan saf di depannya tidak ada kosong, tak sah. Jadi kalau satu masjid itu harus ngumpul. Lain dengan pembahasan umpama banyak jemaahnya sampai keluar, itu lagi lain pembahasan. Berarti kan ada saf ataupun barisan di depan kita. Walaupun keluar nggak masalah itu. Sekarang cuma berdua, saya dengan Hadi. Saya di mihrab, tempat imam itu namanya mihrab. Nah, sedang Hadi di luar masjid. Betul melihat saya. Bisa melihat saya, kedengaran umpama, tapi tidak ada saf di depannya di halaman masjid. Tak sah itu, karena posisinya di masjid. Atau 300 dira'at astag. Nah, satu dira'at kan segini. Umpama berdua, saya dengan Hidi, baik di masjid ataupun di luar masjid. Di masjid atau luar masjid. Tidak boleh juga melebihi dari 300 dira'at.
ukurannya. Jauhnya imam dengan makmum, umpama padang Sahara. Tadi kan pembahasan masjid. Keluar masjid, imam dan makmum, katakanlah di lapangan tadi masjid. Sekarang pindah luar masjid. Saya dengan hadi, makmumnya saya dengan hadi. Saya berdua asli, tidak boleh hadi jauh dari saya sampai 300 lebih dari asta ini. Ini satu asta namanya. Berarti kalau lebih dari 300 asta tidak sah sholatnya hadi. Walaupun di lapangan, walaupun bisa melihat saya, bisa mendengarkan suara saya saking nyaringnya, entah dikarenakan ada mic ataupun tidak, tetap kalau lewat dari 300 asta, maka makmumnya tidak sah. Kita akan membahas makmum ini tetap. Syarat makmum ini, tidak ngefek ke imam ini, makmum terus pembahasannya ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Juga syaratnya makmum yang sah, wa ayyan wil qudwata awil jama'atah. Nah, juga diantaranya syaratnya sahnya makmum harus niat, jadi niat bermakmum. Kata-kata makmuman. Jadi seumpama hadi dengan saya contohnya. Tiba-tiba hadi usolli fardhu nabi lillahi ta'ala Allahu akbar, sah. Sedangkan saya imamnya. Mengapa? Karena tidak ada kata-kata makmum. Lain kasus dengan imam. Kalau imam tak masalah. Sholat maghrib tidak niat jadi imaman, tak masalah. Tapi kalau makmum harus ada kata-kata makmuman. Atau usolli fardhul maghribi 3 rakaatin mustaqibilati qudwatan. Fardhu lillahi ta'ala Allahu akbar. Qudwatan itu ya sama juga. Ikut maksudnya. Atau yang seperti yang biasa, usolli fardhul maghribi 3 rakaatin mustaqibilati makmuman. Boleh. Jadi makmuman dirubah qudwatan boleh. Artinya sama kok. Artinya ikut. Cuman kan tak biasa. Kata-kata qudwatan ini tidak biasa. Yang biasa kata-kata makmuman. Atau dengan kata-kata jemaatan. Usolli fardhul maghribi 3 rakaatin mustaqibilati jemaatan fardhu lillahi ta'ala Allahu akbar. Jemaatan bagusnya berjemaah sama. Baik lapat makmuman, lapat qudwatan, lapat jemaatan itu sama dengan itu. Tujuannya bermakmum. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti kalau seorang makmum, dia bermakmum tapi tidak niat kata-kata, dia mau bermakmum tapi tidak ada kata-kata qudwatan atau jemaatan atau makmuman, berarti makmumnya batal. Tak sah itu makmumnya itu. Lain dengan imam. Kalau imam tak masalah walaupun tidak ada kata-kata niat imaman, kecuali seperti sholat Jumat. Nah, itu harus imamnya menyebutkan ataupun melafadzkan kata-kata imaman. Wallahu a'lam bishawab. Sepindah Bang Gus. Oh sulam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallim asy-syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wal warihi wa asgharihi fid dharain. Ini pengarangnya ini habaib sulam ini. Habaib. Berarti sanad keguruan kita bukan hanya saja sama ustadz atau kiai, banyak kepada habaib. Makanya kalau seumpama nasab habaib dibilang tiada, itu perlu dipertanyakan itu. Orang yang mengatakan seperti itu. Karena keturunan Rasulullah tidak akan pernah selesai kecuali kalau tuh habis, berarti sudah kiamat. Salah satu masih bertegaknya alam ini, masih belum kiamat, diantaranya masih ada Al-Quran, diantaranya masih ada keturunan kanjeng Nabi Muhammad SAW yang kita sebut dengan Habib atau Habibah.
syarif atau syarifah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Betul. Hah? Apa? Wa min syuruti shalah. Wa min syuruti sholati. Sebagian dari syarat sholat. Syarat sholat. Syarat ini tidak boleh tidak harus kita kerjakan. Ini namanya syarat. Umpama sampai lapar. Syaratnya yang mau kenyang tidak boleh tidak harus makan. Oh, sampai kepingin pintar tidak boleh tidak harus ngaji. Itu syarat namanya. Sampai mau kepingin jadi orang alim tidak boleh tidak kudu belajar ataupun ngaji. Ini syarat. Syarat di luar pekerjaan. Umpama kita sholat. Makanya kalau sholat tersebut ada syaratnya, ada batalnya, ada rukunnya. Adapun syarat sebelum kita mengerjakan sholat. Kalau bab sholat. Amin syuruti sholati. Syaratnya, sebagian dari syaratnya sholat. Istiqbal kiblati itu syaratnya harus ngadep kiblat. Berarti kalau orang sholat nggak ngadep kiblat itu tidak sah. Kecuali dalam peperangan. Dalam peperangan. Nggak ngadep kiblat. Allahu Akbar tapi lanjut. Lari, nembak, Allahu Akbar lagi. Ya, sampai selesai. Walaupun dia tidak ngadep kiblat tidak apa-apa. Sholat li syiddatil khauf itu namanya. Juga yang nomor 2 boleh tidak ngadep kiblat, di antaranya dihormatil waktu, sholat karena hormat waktu. Katakanlah kita di pesawat, ya hormat waktu tapi wajib qadha, ini wajib ganti. Wadkhul waktu dan juga syaratnya sebagian dari syarat sholat itu harus ngadep kiblat. Kalau nggak ngadep kiblat tidak sah. Adapun ngadep kiblat syaratnya cuma 2. Syarat ngadep kiblat. Pertama yakinan. Harus yakin bahwa kiblat umpama di sana. Nomor 2, donan secara prasangka. Kita nggak bisa melihat kiblat, tapi kita yakin bahwa kiblat di sana, kan begitu. Nomor 2, donan secara prasangka. Oh, prasangka kita kiblat di sana. Syarat ngadep kiblat cuma 2. Syarat ngadep kiblat yakinan, donan wa yakinan. Prasangka dan keyakinan. Baik itu dengan adanya kompas. Nah, itu kan ini kesini kiblatnya itu penyebab keyakinan. Contoh. Atau ada orang mengatakan bisa di mana kiblat? Oh, di sana. Itu sebab menyebabkan keyakinan juga. Nomor 2, wadkhulul waktu dan masuknya waktu. Kalau orang sholat subuh harus masuk waktu. Kalau tidak masuk waktu tidak sah. Karena ini syarat. Lain dengan sholat ganti. Haji Topik umpama. Dulu ada yang nggak sholat, tiba-tiba mau diganti sekarang. Subuh boleh, duhur boleh, maghrib boleh. Namanya mengganti kan bebas. Cuman kata-kata adaan itu diganti qadhaan. Makanya pesan saya, umpama ada yang nggak sholat dulunya, atau kita ragu, atau sengaja ataupun tidak, itu diganti. Berapa Ustaz lamanya? Saya Ustaz yang tobat baru-baru Ustaz, umur saya sekali 50. Dari dulu nggak sholat, jadi gimana? Ya udah ganti aja sampai mati. Mau dihitung gimana, kan begitu ceritanya. Duhur ya sholat 2 rakaat, duhur. Kalau duhur 5 kali Ustaz boleh, 10 kali duhur boleh. Asalkan mampu aja sampean. Wajib diganti. Kalau sampai tidak mengganti, tetap punya hutang sampai ini. Wajib diganti. Adapun penggantian tersebut ada 2 hal. Pertama, secara kesusu. Harus secepatnya. Contohnya, Haji Topik dulu memang nggak sholat umpama. Dia sengaja, ya udah cepat-cepat dia ganti sholatnya. Cepat itu, jangan nunggu besok lusa, jangan. Itu secepatnya itu. Nomor 2, secara tidak cepat-cepat. Contohnya orang mau ke Mekah, sholat di pesawat. Sholat dihormatil waktu, karena menghormat waktu. Itu nggak harus cepat-cepat gantinya, besok, lusa. Seperti saya kemarin, tentunya di pesawat kita kan nggak bisa. Entah kita najis kah, entah kita seumpama gimana mau sholat. Cuma kita wajib
sholatnya dihormati waktu, hormat waktu. Ya sebisanya kita, kira-kira aja. Cuman wajib diganti setelah kita pulang. Itu penggantiannya bukan harus segera. Tenang-tenang tuh boleh, tenang-tenang. Karena dia sudah sholat dihormati waktu. Mau sholat sekarang kah saya, besok kah, lusa kah. Tapi kalau orang yang nggak sholat langsung sengaja, itu secepatnya diganti. Wajib hukumnya secepat ala fauri, atau cepat diganti. Nah, kalau orang yang sholat dihormati waktu, wajib diganti, cuman tidak harus menyegerakan sholat. Saya Ustaz nggak tahu hitungannya Ustaz. Sekarang umur saya 50. Yang baru sholat saya masih 1 bulan. Ya udah ganti terus sholat. Duhur ganti. Kapan waktunya bebas? Bebas waktunya. Apakah sekarang isya ganti isya terus maghribnya enggak bisa. Namanya bebas mengganti. Kata-kata mengganti itu kan bisa. Contoh, saya ceramah, saya nggak bisa. Saya kena undangan di rumah di topik suruh ceramah. Tiba-tiba saya nggak bisa. Ada guru saya datang. Saya mau ganti sama siapa aja kan bebas. Mau ganti Pak Tohir ceramah, wakil saya. Agus ceramah ganti saya. Ustaz Faisal ceramah ganti saya. Apa kata saya? Kata-kata mengganti itu bebas waktunya, bukan harus bertepatan. Kalau isya harus ganti isya, subuh ganti subuh. Jangan gitu, bebas waktunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya yang perlu diperhatikan, Islam itu setelah penyaksian diri kita kepada Allah dan baginda Rasul, artinya bersyahadat. Kita kan udah orang Islam. Maka yang perlu diperhatikan yang pertama, bab sholat. Karena semuanya berhubungan dengan sholat. Ketenangan, kerezekian yang diterima, semuanya berhubungan dengan sholat. Umpama orang mau umroh, orang mau haji, perjalanannya nggak sholat nggak bakal mencapai ya. Mabrur, tidak kan bisa. Nggak bisa. Karena dia sudah meninggalkan perkara poin intinya dalam Islam sholat. Sedangkan haji umroh itu di bawah. Itu rukun Islam yang nomor 5. Makanya diganti. Mumpung kita ingat ganti. Yang pernah umroh, yang pernah haji ganti sholat kita. Saya Ustaz kan mau umroh, Ustaz. Saya kan mau haji, Ustaz. Nggak apa-apa, misalnya nggak sholat. Tidak bisa. Bab kewajiban ini beda-beda. Nilainya sama-sama wajib, cuma tetap tinggian bab sholat. Satu bukti, zakat melalui malaikat Jibril. Puasa melalui malaikat Jibril. Haji melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril sampaikan ke Nabi Muhammad bahwa puasa itu wajib. Bahwa haji itu wajib. Bahwa zakat itu wajib. Tapi saking besarnya, saking pentingnya sholat, kalau sholat tidak ada seperti itu. Langsung dipanggil oleh Allah Rasulullah dengan adanya Isra Mi'raj. Jauh. Haji yang mau diterima harus sholat. Umrah yang mau diterima harus sholat. Sedekah yang mau diterima harus sholat. Zakat yang mau diterima harus sholat. Puasa yang mau diterima harus sholat. Makanya pesan Rasulullah di saat sakaratul maut mau bertemu dengan Allah, maka pesan kanjeng Nabi itu bukan zakat bukan. As-sholah, ummati. As-sholah. Sholat itu bukan ummati. Az-zakah bukan. Al-haji bukan. Yang dipesan tapi sholat, karena sholat yaitu kepala dalam rumah dan dalam ibadah. Bagaimana mungkin umpama manusia hidup tanpa kepala? Tidak bisa. Tapi Anda itu ibarat orang sholat itu kepala. Zakat tangan, puasa kaki, haji seumpama tangan sebelahnya kan 5 kan? Kepala berarti sholat. Tangan setelah itu kita sholat apa? Zakat. Setelah itu puasa. Setelah itu haji kakinya. Yang selain sholat ini, andai kata kita tidak punya tangan, hidup.
Andai kata nggak punya kaki hidup, tapi kalau nggak ada kepala, positif kita mati. Masih. Jadi kalau semua Mas Haji Topik besok-besok ketemu orang tanpa kepala, itu berarti setan. Saking besarnya. Jadi semuanya berhubungan dengan sholat. Berhubungan dengan sholat. Hanya diperhatikan sholat. Makanya sholat itu sangat malas bagi orang-orang munafik. Malas sholat itu. Karena endingnya semuanya ada di sholat. Poin terbesarnya, pahalanya di sholat semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali pembahasan syaratnya sholat. Pertama, kudu ngadap kiblat. Kecuali peperangan. Nomor dua, atau dikarenakan menghormat waktu. Dihormati waktu sholatnya. Nomor dua, syaratnya sholat dua dukhulul waktu dan masuknya waktu. Kalau waktunya belum masuk, jangan sholat, tidak sah. Lain kecuali sholat qadha, bukan kodok yang loncat-loncat itu. Qadha itu artinya diganti qadhaan. Jadi bukan adaan lagi sekarang. Kata-kata adaan itu sholat yang tepat waktu. Kalau kita mengganti kata-kata qadhaan kata-kata adaan diganti dengan qadhaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus kita ganti. Mungkin kita pernah sakit. Jadi kita sakit lupa yang kita mau mengganti sholat kita. Ayo diganti. Atau kita sengaja, atau kita tidak sengaja. Dan lain sebagainya. Diganti sholatnya. Kalau sholatnya best the best, maka semuanya best the best semua. Tapi kalau sholatnya udah lemah, semua ngefek lemah. Sampai yang sederhana lah. Ini topik kekar badannya. Tapi sakit kepala, ngefek nggak semua ini? Ngefek ini. Sakit puyeng kepalanya. Katakan migrain. Ya. Udah ngefek semua ini. Yang nomor 3, syaratnya sholat. Wal Islamu dan Islam. Orang kafir tak sah sholat. Orang kafir ya karena dituntut yang pertama harus Islam. Jadi orang kafir sholat tidak sah. Kafir apapun bentuknya tak sah. Batal itu sholatnya itu. Umpama. Cuman dia dihukumi Islam nanti di saat tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan ada tahiyat kan? Syahadat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi sholatnya batal. Bab keislamannya nanti terjadi di saat tahiyat. Kan syaratnya kan sholat itu harus Islam. Sedangkan yang dinamakan sholat diawali dengan takbir, diakhiri dengan dia awali kan betul kafir. Salamnya Islam. Gimana ceritanya? Yang kaki sebelah pakai sepatu, yang sebelah pakai sandal. Tak sah itu. Bab sholat. Orang kafir apapun bentuknya, kalau dia kafir, sholat tidak sah. Karena orang kafir yang dituntut pertama syahadat asyhadu Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wallahu a'lam bishawab. Ta'lim bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Zirnuji rahimallahu taala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kila dikatakan li Muhammadinil Hasan dikatakan kepada Syekh Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala, semoga Allah belas kepada Syekh Muhammad bin Hasan. Pernah dikatakan ala tusannifu kitaban fi zuhdi. Ingat-ingatlah, mengaranglah sampian Syekh Muhammad kitabannya itu satu kitab fi zuhdi, menjelaskan zuhud. Zuhud itu mengambil dunia sekadarnya. Itu zuhud. Qala berkata Syekh Muhammad, artinya ada orang Syekh Muhammad sampaikan alim. Sampaikan alim luar biasa, cobalah sampai ngarang kitab yang mengenai tentang zuhud. Ngarang kitab tentang zuhud.
Qala, apa kata Syekh Muhammad bin Hasan? Qala, maka berkata Syekh Muhammad bin Hasan, sannaftu kitaban fil buyu. Sannaftu mengarang aku kitabannya itu satu kitab fil buyu dalam menjelaskan bab jual beli, yakni az-zaida, yaitu yakni maksudku az-zaida yaitu bab tapah, bab zuhud. Man orang yataharrazu yang menjaga orang ani syubhati dari perkara-perkara yang syubhat. Syubhat itu tidak jelas hukumnya, itu namanya syubhat. Entah halal atau haram itu namanya syubhat. Wal makruhati dan perkara-perkara yang makruh. Makruh itu kalau ditinggal dapat pahala, itu makruh. Kalau dikerjakan tidak dapat dosa. Fit tijarati, dalam perdagangan. Wa kadzalika, dan begitu juga yajib wajib fi sail muamalati, dalam semua kelakuan muamalat, kelakuan pekerjaan wal hirafi, dan kelakuan wa kullu man, dan tiap-tiap orang istawala yang repot orang bisyai'in dengan sesuatu minha dari muamalat itu jual beli, itu namanya muamalat. Pergadaian itu namanya muamalat. Yuftarudu, yang diwajibkan atas orang ilmu ta'arruzi, yaitu ilmu untuk menjaga, yaitu ilmu yaitu mengetahui penjagaan anil haram, dari perkara yang diharamkan oleh Allah di dalam muamalat. Wakadzalika, dan begitu juga yuftarudu, diwajibkan atas orang ilmu ahwal qalbi, yaitu mengetahui tingkahnya hati, tawakkuli dari pasrah, wal inabati, dan kembali kepada Allah, wal khasyati, dan takut kepada Allah, wal ridha, dan ridha menerima apa keputusan dari Allah. Fa innahu, maka sungguhnya hati itu waqi'un, yaitu terjadi fi jami'il ahwali, dalam semuanya tingkah-tingkah. Maksudnya begini, wajib bagi orang tersebut repot dengan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah. Di antaranya menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Belajar ilmunya, dan begitu juga belajar tingkah-tingkahnya. Perkara-perkara wajib, haram, makruh, sunnah, mubah, itu wajib kita mengetahui dari akar-akar dari wajib ataupun haram, makruh, sunnah, mubah. Tak bisa kita mengetahui kecuali kita belajar ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga diwajibkan bagi seseorang muslim, bagi orang mukallaf itu mengetahui ilmu hati. Contohnya seperti tawakal, ini kan ilmu hati. Kita wajib belajar ilmu tersebut. Seperti inabah, ilmu inabah itu ilmu menyerah, yaitu kembali kepada Allah. Yang pertama beleng, lalu tak beleng. Itu kembali dari pertama tidak ingat, lalu ingat kepada Allah. Dan ini wajib kita. Dan juga ini namakan ilmu tasawuf. Juga kita wajib belajar, mengetahui, memperdalam. Juga wajib kita mengetahui ilmu-ilmu yang bagaimana kita agar takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar sadar siapa diri kita. Juga ilmu-ilmu yang bisa meridho, ilmu ridho. Kan ini harus punya ilmu, nggak bisa orang tawakal. Tak bisa orang itu takut kepada Allah, tidak bisa dia ridho kepada Allah, tidak bisa kecuali dia belajar ilmu dan ilmunya diamalkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Yang takut kepada Allah itu ulama. Jadi kalau ulamanya tidak takut kepada Allah, tidak patuh kepada Allah, apalagi yang bukan ulama. Karena dia punya ilmu, dia tahu caranya sholat, dia tahu caranya zakat, dia tahu caranya tawakal,
dia tahu caranya takut kepada Allah, dia tahu caranya bertobat kepada Allah, dia tahu caranya bersuci, haid, nifas, dia tahu pembahasan najis-najis, dia tahu rukun-rukun sholat, perkara-perkara yang membatalkan sholat, juga dia tahu syarat sholat. Jadi kalau seumpama orang alim tidak takut kepada Allah, lebih-lebih orang yang tidak alim. Jadi kalau ditanya orang yang takut kepada Allah itu ulama, karena dia tahu bagaimana gerakan napasnya, tangannya, kakinya, semua yang berhubungan dan organ tubuhnya. Nah, makanya difirmankan innama yasyallah min ibadil ulama. Yang takut itu kepada Allah itu ulama. Umpama dia sudah ulama itu orang yang pintar ilmu agama, dia masih tidak takut, berarti ilmunya tidak diamalkan. Karena kalau ilmu diamalkan, dia pasti takut kepada Allah, dia pasti rindu kepada Allah, pasti dia tawakal kepada Allah, dia pasti malu kepada Allah. Kalau ilmunya diamalkan, adanya rindu, takut, semua itu pasrah, tawakal, itu dikarenakan ilmu yang diamalkan. Walaupun kita punya ilmu, tapi tidak diamalkan, tidak bakalan kita merasakan manisnya ibadah kepada Allah, manisnya ilmu yang kita peroleh. Makanya cari ilmu lalu amalkan sedikit. Oh, pertama kita di rumah dia bengong saja. Oh iya, pengajian itu ya, pengajian waktu kalau diam-diam usahakan baca selawat, sallallahu alaihi wasallam, astagfirullah. Ini kan ilmu namanya ini. Allah wa syaraful ilmi, mulianya ilmu la yanfa'al hadid, yaitu tidak akan sama satu orang karena wa adapun ilmu al mukhassasu yang ditentukan bil insani, dari ditentukan kepada manusia. Karena jamil khisal, kalau sungguhnya selain perkara sual ilmi, selain ilmu, istariku yaitu gabungan fiha dalam perkara al insan yaitu manusia, wasairul hayawanati dan sisanya manusia, hewan-hewan, kasyuja'ati seperti berani, wal jur'ati yaitu sangat berani, wal quwwati dan kuat, wal judi dan baik, wasyafaqati dan belas kasihan, dan lain yang disebut. Ilmu ini khusus manusia. Ilmu ini khusus manusia. Makanya yang wajib cari ilmu itu bukan hewan, bukan ini khusus manusia. Makanya yang punya ilmu itu manusia. Kalau masalah berani, itu manusia berani, hewan berani. Singa berani. Tapi singa apakah punya ilmu? Tidak punya ilmu. Manusia punya ilmu. Jadi makanya ilmu ini khusus diberikan kepada manusia. Oh, manusia belas kepada anaknya, sapi belas sama anaknya. Kan begitu. Oh, ada manusia laki-laki, hewan ada laki-laki juga. Ada yang perempuan manusia, hewan juga ada perempuan juga. Cecak ada perempuan laki. Allah, manusia ada yang kuat, ada yang lemah. Hewan juga ada yang lemah, ada yang kuat. Tapi kalau hewan seperti sapi tidak punya ilmu dia. Jadi perbedaan manusia dengan binatang, hewan dua intinya. Pertama, manusia punya akal, binatang tidak punya akal. Yang nomor dua, manusia yaitu punya ilmu, sapi tidak punya ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadhi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadina bi badatihi wa anwarihi wa asarihi fid daraini amin. Al-babu tani wa talatuna, bab yang nomor 32, fi dzikri nisbil mizan, dalam menjelaskan ditegakkan timbangan nanti di hari kiamat. Bab timbangan.
Semua manusia makhluknya Allah, khususnya manusia pada umumnya akan ditimbang kelakuannya. Nah, ditimbang kelakuan baik buruknya akan ditimbang oleh Allah. Kecuali ada berapa orang-orang khusus VIP yang tidak ada timbangan langsung masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Seperti Rasul, lebih-lebih Kanjeng Nabi Muhammad SAW langsung. Tidak ada timbang-timbangan itu. Karena enggak pernah melakukan dosa. Apanya yang mau ditimbang? Nomor dua, malaikat. Mereka enggak pernah melakukan dosa. Apanya yang ditimbang? Contoh sederhana. Saya lengkap spion saya, SIM saya lengkap, ban motor saya udah steril semua. Tiba-tiba saya kan nggak mungkin di-stop oleh razia. Nggak mungkin di-stop. Oh, silakan pakai helm. Juga pokoknya steril lah kan. Menurut undang-undang negara nggak mungkin di-stop walaupun ada razia. Nah, jadi di dunia itu gambaran akhirat. Nanti di akhir ada yang di-stop. Oh, kamu tidak beres. Dulu surat kamu bolong-bolong. Oh, kamu tidak beres. Kamu dulu melakukan maksiat ini itu. Di-stop itu. Ibarat masih ditilang. Kalau seumpama Haji Topik ada rajian robos nggak pakai helm, positif itu. Print katanya. Ini dia nggak tahu gaji Haji Topik dia. Mana bapak helmnya? Langsung itu. Enggak, mana dia tahu alasan, entah kececeran kah, entah bohong kah, entah hilang kah, entah kececeran di rumahnya atau di tempat kerjanya. Dia tidak bisa, harus sampai kena hilang. 300.000 kontan, mana bisa utang itu? Nah, nanti di akhirat enggak punya alasan. Bisa ada, Prit, kita malaikat, kamu dulu tidak sholat. Malaikat, saya kan sakit, udah neraka, udah. Cuman ada yang tanpa ditimbang oleh Allah. Sudah lengkap semua seperti para anak Rasul, para nabi, dan juga para malaikat. Juga orang-orang wali, orang-orang khusus langsung itu. Makanya masuklah kita di rombongan para orang-orang wali, aulia, dan orang-orang soleh. Lebih-lebih Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berusaha kita ada di belakangnya. Harapan kita nanti polisinya, malaikatnya, biar kita jebol juga. Berharap amin Allahumma. Makanya usahakan kita cinta ke baginda Rasul, para orang soleh, orang mati syahid. Berusaha kita. Kalau mereka yang dipandang udah tahu, sebenarnya Allah tahu bahwa kita masih punya dosa, tapi ada di depan kita komandan kita, raja kita, andalan kita, Rasulullah, orang-orang wali, orang-orang soleh, insya Allah juga kita selamat ya Allah. Allahumma jangan minhum. Dengan catatan kita harus punya modal. Apa modalnya? Cinta yang lurus, cinta yang bukan dusta. Jadi kembali pembahasan, nanti di hari akhirat, pada hari kiamat, semuanya pada umumnya ditimbang oleh Allah amal buruk manusia. Cuma ada sebagian khusus saja. Ya diceritakan Ibnu Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhai Abdullah dan Sayyidina Abbas. Abdullah itu berarti sepupu Rasulullah. Karena Sayyidina Abbas itu pamannya Rasulullah. Berarti sepupunya Rasulullah. Qala bersabda, qala berkata Abdullah bin Abbas. Qala berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, yunsabul mizan, akan ditegakkan timbangan yaumal kiamati pada hari kiamat. Di depan kita ala amadin atas tiang, ada tiang. Tulu ukuli umudin, mena tulu kuli umudin. Adapun panjangnya tiap-tiap tiang tersebut, minha dari tiang, mabain dan masyidur maghrib, itu jaraknya dari perumpamaan timur dan barat, saking jauhnya. Jadi yang di barat itu ada tiang, di timur ada tiangnya. Allah. Jadi panjangnya saking tingginya, saking panjangnya tiang tersebut, mabain dan masyidur maghrib, di antara timur dan barat. Wa kaffatul mizan, adapun tempatnya timbangan, kan coba timbangan emas itu, timbangan emas kan
Ada anunya di tengah, kan? Nah, gini ya, itu maksudnya. Apa ini? Tiangnya kan, timbangan emas tidak sederhana, kan pasti ada gininya itu di tengah. Jadi tiangnya aja tingginya, panjangnya luar biasa. Paling barat, paling di timur. Ka'atbaqid dunia, laksana lapisan dunia. Kafatul mizan, wa kafatul mizan, dan tempatnya timbangan, tempatnya sekarang. Tempat yang mau ditimbang, kan emas itu dua kan, nah gini. Itu saking besarnya, ya kan kita tiap hari tiap malam yang dicatat per detik, per jam, per bulan, terus kan. Makanya kalau timbangnya kecil gimana? Umpama kita umur 100, berarti 85 tahun. Gampangnya kan, kata kalau umur 15 baru kita mukallaf. Berarti kan 85 tahun itu tiap hari tiap malam, per detik, per jam, per bulan, per tahun dicatat terus, tidak ada henti-hentinya. Makanya besar ini. Wa kafatul mizan, adapun tempatnya timbangan, kan bagi dunia, laksana lapisan-lapisan dunia besar maksudnya ini. Tuluha, adapun panjangnya timbangan, besar, wa ardua, dan lebarnya timbangan. Wahidun itu satu, wahid al kafataini, dan salah satunya tempat dua, ayyamin asy, dari sebelah kanannya aras. Maksudnya besar di teman. Yang satunya ada di aras, ininya tempatnya yang itu. Waya kafatul hasanat, adapun yang ada di sebelah aras. Aras itu timbangan atau tempatnya kebaikan. Yang satunya wal ukhra ayyasari, adapun yang satunya ayyasari, dari sebelah kirinya aras. Aras itu makhluk yang lebih besar daripada langit dan bumi. Jadi yang satu timbangan tuh yang baik, kan alam ini bulat, alam ini bulat, sederhananya bu, alam sederhananya ini bulat. Kan begini, kalau timbangan, ini katakanlah aras ini bulat kan? Nah ini tadi tiangnya besar, yang satunya ada sebelah sini, satunya ada sebelah sini. Nah ini maksudnya. Di tengah itu tiang dengan aras. Saking besarnya, yang sebelah kirinya aras itu untuk kejelekan-kejelekan. Oh ya, ada pun yang sebelah kirinya aras, kafatul hasayyati, yaitu tempatnya kejelekan-kejelekan, dosa-dosa. Wa bainal mizan, dan antara timbangan, kal jibali, laksana gunung, min a'malil dzaqalain, dari pekerjaan jin dan manusia. Mamlu'atun, yang dipenuhi, minal hasanat, dari kebaikan, wasayyiati, dan kejelekan-kejelekan. Fi yaumin, pada satu hari, kana miqdaru khamsina alfa sanatin, kira-kira kalau perjalanan yaitu 500.000 tahun. Begini maksudnya, dari sini ke sini kan kalau timbangan ada tempatnya itu ya, tahu ya, dua emas. Kalau kita itu perjalanan kira-kira khamsina alfa sanatin, 50.000 tahun. Tidak henti-henti. Waktu itu saking jauhnya. Kita ke Pontianak aja udah patah kaki kita. Maksudnya saking di Pontianak menurut kita kalau jalan kaki itu sudah jauh kan gitu. Ini ketimbangan kanan ke kiri ini saking besarnya, maksudnya ini kira-kira perjalanan 50.000 tahun. Tak buang, ini nggak berhenti ya, berjalan terus. Ini kamu saking besar. Kalau memang begitu berarti sangat besarlah timbangan manusia. Kok besar? Karena amal kita selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya besar timbangan. Semua manusia makhluknya Allah, khususnya manusia, pada umumnya akan ditimbang di tempat timbangan amal baik buruk kita. Allah wallahu a'lam bishawab. Kita gereja Yasin, baginda Rasul, para sahabat, tabi'in,